semuanya, khususnya dalam rangka memberikan layanan yang bersifat diferensiasi pada anak didik kita dalam rangka kurikulum merdeka. Salawat salam yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya dibentuk menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat ulama dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk menguatkan kalau yang sudah melaksanakan atau mensinergikan bagi yang mau melaksanakan tapi belum melaksanakan, atau melakukan yang menyusun yang terbaru bagi yang sama sekali belum berdesain ke belajar berdiferensiasi. Bapak Ibu, dalam rangka diferensiasi ini nanti Bapak Ibu akan kami ajak untuk mereview sebuah modul ajar. Kalau sudah ada TKT-nya itu bagus, kalau belum ada ya kita yang sudah ada apa. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita kembalikan kepada konsep diferensiasi. Kemudian yang ketiga kita nyusun dan syukur nanti sampai ke simulasi. Minimal ada satu yang Bapak Ibu bisa kita lihat bersama-sama hasil simulasi dari guru PAI dalam rangka mendesain sebuah pembelajaran berbasis diferensiasi. Itu Bapak yang kami hormati. Yang pertama terkait dengan diferensiasi. Bapak Ibu, prinsip diferensiasi memiliki kekhasan. Anak-anak kita itu punya beberapa khas dan punya keragaman. Masih ingat Bapak Ibu keragaman anak-anak kita ada 3 keragaman. Masih ingat Bapak Ibu apa saja keragamannya? Ada minatnya beragam. Apa lagi Bapak Ibu? Kesiapan belajar beragam. Apa lagi? Kesiapan, minat, terus satunya lagi apa Bapak Ibu? Jadi ada keragaman minat, kemudian ada keragaman dalam style belajar. Style belajar ada berapa Bapak Ibu masih ingat? Ada berapa style belajar anak? Nah, didik kita punya jenis tipe belajar. Ya, ada berapa? 3. 1 kinestetik, 2 audio, yang ketiga visual. Ini gaya belajar anak kita. Jadi kalau anak-anak dibawa ke ruangan, kemudian disiapkan materinya untuk membaca ketika visual. Kemudian anak justru itu mendengarkan, lebih cenderung dia senang yang mendengarkan, namanya adalah audio. Tapi ketika mendengarkan atau dikasih tontonan, bocah malah kelentrak-kelentur, dolan-dolan dan sebagainya, berarti dia punya kecenderungan kinestetik. Nah itu ketika Bapak Ibu memanfaatkan itu ketercapaiannya, prosesnya, dan juga elegannya anak menikmatinya dan proses pembelajaran itu akan terungkap. Tapi berbeda ketika anak-anak Bapak Ibu dianggap semuanya senang dengan penjelasan panjenengan. Nah itu nanti yang terjadi, anak-anak ada yang hanya mengikuti, yang penting taat pada gurunya, ada yang dia mengikuti tetapi kurang begitu masuk. Nah itu Bapak Ibu sebagian Bapak Ibu bersifat memaksakan. Makanya kurikulum merdeka itu bagaimana supaya anak itu elegan, gurunya elegan, sehingga nanti akan tereksplor dengan baik. Itu Bapak yang kami hormati. Jadi ada beberapa keragaman. Dari keragaman ini Bapak Ibu nanti akan kami bawa ke sini Bapak Ibu. Belum ke sini, Bapak Ibu akan melihat ini. Ini prinsip-prinsip dan pembelajaran. Mulai dari peserta didik, karakteristiknya, orientasi ukhrawi, apalagi PAI. Jadi tidak hanya orientasi anak itu mampu pada kompetensinya, tapi setelah mampu juga dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah ukhrawi. Orientasi masa depan. Kadang kita kan berpikirnya di titik masa depan dong. Anak sukses, tetapi setelah sukses mau ngapain itu enggak. Makanya ada orientasi ini Bapak Ibu. Yang berikutnya pengembangan kompetensi. Pengembangan Bapak Ibu ya. Pengembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Jadi ketika anak-anak nanti Bapak Ibu, ini ada pengembangan kompetensi anak. Tidak anak itu ketika sudah hafal, sudah bisa membaca, panjenengan ulangi membaca, ulangi menghafal, membaca harus hafal. Itu bukan pengembangan kompetensi, tapi pemandekan kompetensi. Ya, apalagi di sistem pendidikan nasional itu meningkatkan kemampuan, bukan memandekan kemampuan, apalagi memundurkan kemampuan. Ketika bocah wis nanggon nipal, karena sering di sekolahannya, kalian di SD ora diake. Terus setelah diukur anak disuruh maju, do lali kabeh. Itu malah memundurkan kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, dalam hal ini anak-anak membangun kompetensi dan
mengembangkan kompetensi dan karakter. Selanjutnya Bapak Ibu juga membelajar sepanjang hayat. Maka mengapa menjadi sepanjang hayat? Jadi anak-anak itu ketika dari fase A ke fase B ada yang belum istilahnya sesuai dengan harapan, kan ada rekam jejaknya. Jadi makanya anak-anak itu tidak ada istilah tidak naik, tapi dia tetap naik, tapi catatan itulah yang akan nanti ditindaklanjuti oleh guru berikutnya. Itu namanya sepanjang hayat, tidak berhenti kemudian guru ini sudah naik ke jenjangnya atau fasenya, panjangnya sebagai guru yang sebelumnya aku bukan tanggung jawabku, sudah guru yang lainnya, bukan begitu, masih ada rekam jejak yang berkesinambungan. Makanya Bapak Ibu juga ini namanya dalam hal ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya Bapak Ibu melibatkan Bapak Ibu kontekstual dan melibatkan semua komunitas. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu melibatkan berbagai komunitas organisasi penggerak. Alhamdulillah ada Pergunu, ada IGI, ada Ma'arif, ada Muhammadiyah, terus ada juga sekolah Cikal, kemudian banyak sekali Bapak Ibu. Itu berbagai organisasi penggerak. Tidak hanya itu, ketika di SMK itu dengan STM dan sebagainya, UMKM dikembangkan. Semakin banyak melibatkan kepada komunitas yang lainnya, semakin bagus. Makanya ketika P5 itu kok ada yang orang tua langsung bawa gubernur, langsung bawa wali kota, jadi semakin bagus jaringannya. Ternyata usahanya di samping itu juga masyarakat terlibat di dalamnya, itu semakin bagus. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pelibatan semakin luas, semakin bagus dalam rangka untuk mengembangkan potensi-potensi ini dan menjalin jaringan sosial ke masyarakat dalam dunia pendidikan. Ini Bapak yang kami hormati. Dan selanjutnya Bapak Ibu, itu kami aja ini. Dengan tadi gaya belajar, kesiapan belajar dan minat akan kita olah menjadi ini. Jadi siapanya, kontennya, prosesnya, produknya dan lingkungannya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu hasil karya untuk ini punyanya Bapak Fakih atau punyanya Bapak Fakih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini sudah dikirimi dari Pak Sabula, tapi punyanya Pak Fakih ini ya. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kita ke ini punya Pak Fakih ya? Iya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tepuk tangan dulu untuk Pak Fakih yang luar biasa sudah menghasilkan karya. Soal kurang lengkap, kurang sebenarnya dan sebagainya belakangan. Yang penting sudah berkaya jadi belakangan. Daripada foto aku lah salah kabeh karena belum membuat. Karena ini nggak pernah salah tapi bilangnya belum membuat. Bapak Ibu, untuk yang ini sudah clear Bapak Ibu ya. Jadi cuma pertanyaannya, yang membuat tujuan siapa Bapak Ibu? Yang membuat modulasi siapa Bapak Ibu? Guru ya. Ya, yang membuat tujuan berarti tadi tujuan kira. Yang membuat guru yang mengajar. Guru mengajar atau temannya guru yang mengajar? Guru yang mengajar. Oh ya, luar biasa. Karena itu guru yang mengajar. Ya. Selanjutnya, kalau yang membuat ini guru ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah clear lah. Kan CP, Bapak Ibu. Ini CP. Ini kan kompetensi awal. Ini maksudnya kompetensi awal itu ditaruh di sini fungsinya apa? Ini punya Pak Fakih ya. Kompetensi awal gitu Pak Fakih ya. Ini kok isinya capaian pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu ketika kompetensi awal. Ini yang belum diisi maksudnya. Belum diisi oleh Pak Fakih. Nah, sekarang adalah capaian. Mungkin ini B, ini C enggak apa-apa. CP sekarang. CP Bapak Ibu namanya dari mana? Ya, Bapak Ibu. Namanya sudah misal kan? CP panjenengan sumbernya dari mana? Ngambilnya dari mana? Moga Bapak Ibu
Jadi baca sana ke sini, kamu pada depan. Apa ada siapa? Silabus luar biasa. Tepuk tangan untuk guru yang mengambil dari silabus. Tepuk tangan dulu. Ya lah, gimana? Gimana? S3 PL3. Iya. Oke, berikutnya lagi. Ini nuju sini. Ini mana? Nanti gigi mana? Oh ini. Jadi kan ngambilnya dari mana sih? Ngambil CP aja di dari mana? Ini tadi dari silabus. Gimana? CP dari ATP. Luar biasa lagi. Itu tangannya dari ATP. Iya. Jadi nuju sini. Nuju sini untuk yang begini, kalau aja ini enggak apa-apa. Ambilnya dari silabus. ATP luar biasa pengetahuannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ngambil CP-nya ngambilnya dari ATP atau silabus luar biasa. Ada lagi bapak yang berbeda? CP apa? Dari Permendikbud dan SKPSK Kemendikbud. Ada lagi bapak ibu? Ada lagi? Belakang? Kok nggak pernah ngambil dulu? Oh, mesti ngambil bapak. Nggak apa-apa bapak ibu. Dengan pengawas kayak AI, bapak ibu foto nilai 20 orang lebih bagus ya. Daripada nanti ketika keluar, CP-nya diambil dari mana? Dari buku pak. Ya orang kokoh. CP-nya dari mana pak? Aku dikirim kocok. Kemarin bisa pak. Tak bocor. Yang cari kan bener kok podo. Makanya kita harus satu-satu. Yang tujuan siapa? Guru yang mengajar atau guru temannya guru? Gak apa-apa bapak ibu. Oke bapak ibu ya. Ya. Guru apa lagi guru PAI jujur. Ya, seleksi pertama kan kejujuran. Kalau nyambung ke belakang lagi bapak ibu ya. Oke bapak ibu. CP fase ini luar biasa dari silabus, dari TP, ATP, dari TP, ATP atau silabus. Jadi bapak ibu, betul bapak ibu, ATP, ATP dalam kurikulum 2013 itu namanya silabus. Tepuk tangan untuk guru yang luar biasa. Terus ngambilnya CP, ngambilnya dari situ, CP, ATP yang maksudnya yang sumbernya dari betul semuanya. Tepuk tangan yang betul semuanya. Dasar apa? Oh, kalau dikasih guru PAI kabeh betul kabeh. Guru dikasih betul. Terus kabeh bener dibaik bro. Salah-salah besok ana gawe misalnya nanti tinggal kabeh betul kabeh. Ya alurnya. Oke, Bapak Ibu jadi alurnya tadi dari ambil TP yang yang TP dari kita mengambil dari teman ibu. Nah Bapak Ibu selanjutnya ini kan kompetensi awal. Nanti lihat dari awal sampai terakhir orang hasil kompetensinya. Nah ini Bapak Ibu kompetensi awal di sini itu sebenarnya ada. Ini ada titik dua itu cuma ngisi ngisi hasil dari kompetensi awal adalah dari asesmen awal. Kalau dulu ketika kurikulum awal adanya kurikulum mereka namanya diagnostik visi. Kompetensi awalnya apa? Namanya apa? Asesmen awal. Asesmen awal Bapak Ibu ada kognitif, ada non kognitif. Anggap untuk non kognitif sudah diselesaikan oleh sekolah. Satu, tadi saya belajar kecenderungan anak auditori, visual atau kinestetik. Dua minatnya anak. Maksudnya bulan-bulan, banyak Bapak Ibu. Kami itu terjadi kan benar-benar. Kalau pikir gitu kan kita terjadi bisa berbeda. Atau mungkin olahraga, atau mungkin Bapak Ibu melihat dari minatnya anak tadi dari olahraga, seni, hanya seni olahraga kebetulan seni keagamaan, yang dengan seni ilmiah-ilmiah dan sebagainya. Terus juga sekarang dengan adanya teknologi dengan digitalisasi. Itu adalah minatnya anak. Selanjutnya Bapak Ibu itu sudah ditemukan dibantu oleh sekolah. Kalau belum, lanjutkan dengan saran. Sekolahnya, wakilnya, mengadakan tes IQ sih Bu, Pak, gitu. Boleh lah kan, misalnya dia kerjasama dengan guru. Orang-orang harus dibutuhkan guru agama.
sing duwe kanca guru pinjam instrumen apa pinjaman oleh ini sing ngono pas opo ketika nggak dapat bapak itu kira-kira anak-anak seneng bal-balan apa seneng mendengar cerita sing apik apa seneng nonton Habib saya terus nonton berarti seneng visual langsung diceritakan wah ini sebenarnya teknologi bal-balan tuh mak itu bisa dipakai kecenderungan jadi bapak ibu tidak ada yang susah jadi kalau bapak ibu sesuai dengan karakteristik yang ada kondisi yang ada tidak kemudian sekolah belum pernah melakukan wes orang sekolah sakono neta jadi ibu orang ini buku dengan podcast dan maha kuasa artinya sudah dikasih masing-masing soalnya dulu sekarang diberikan keluasan yang luar biasa bukan keluasan kemudian kemarin dengan tidak melakukan sesuatu tapi melakukan kurang biasa belum lengkap biasa betul. Oke lanjutnya bapak ibu tadi dari kompetensi awal dari hasil asesmen awal non kognitif sudah yang berikutnya bapak ibu ke kognitifnya menyangkut apa bapak ibu literasi numerasi yang berikutnya itu menyangkut apa kesiapan belajar yang berikutnya adalah terkait dengan materi atau kompetensi yang akan panjenengan kembangkan. Itu yang berikutnya Bapak Ibu berapa dari tujuan. Bapak Ibu ini luar biasa. Setelah CP dibreakdown ke bawah pakai elemen luar biasa. Seperti ini elemennya Al-Quran. Bapak Ibu ada yang merasa kesulitan, masih ada belum bisa menyusun dari TP dari CP ke TPATP. Ada yang merasa belum bisa menyusun. Luar biasa semua. Tepuk tangan untuk Gayam Sari. Siapa yang belum merasa belum bisa masih ngacung tapi jangan dibalik. Siapa yang sudah bisa membuat CPATP menangkap. Jadi pertanyaan kan siapa yang sebelumnya belum paham ternyata tidak ada yang betul sudah paham. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menyusun TP, CP, TP, ATP, kan disusun di TP, disusun sesuai dengan waktunya per fase. Ini pertama, kedua sampai terakhir satu fase itu namanya ATP. Itu yang paling sederhana. CP panjang tujuan elemen ini, kemudian TP disusun ke pendudukan ATP. Bisa nggak tanpa TP langsung ATP? Oh, terus disusun bukan ahli seperti lah. Harus tadi rumput kafe pertama kita itu apa langsung kapan semester langsung ngomong 20 dipakai set 10 untuk kelas 1 10 untuk kelas 2 bisa ada tiga yang mulai biasa dikasih itu sangat sepertinya. Bapak Ibu yang kami hormati, makanya ketika dalam penyusunan ATP itu rembukan 1 dengan kelas 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Kalau PAI kan nyambung ke B, nyambung ke B berarti kan sudah nyambung semuanya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu dari CP kemudian dielemenkan. Ini tulisan ini dari mana Bapak Ibu? Di sini apa? CP dari CPN elemen sesuai dengan masukan dulu namanya ruang lingkup. Bapak Ibu, sekarang menuju ke tujuannya. Bapak Ibu sebelum ke tujuan di sini, Bapak Ibu bisa melihat ada berapa kompetensi yang ada di CP ini. Coba Bapak Ibu, ada berapa kompetensi yang ada di CP ini? Apa itu kompetensi Bapak Ibu? Kemampuan yang harus dikuasai oleh anak. Ada berapa kompetensi Bapak Ibu? Ayo, ada berapa kompetensi? 4, apa lagi? Pertanyaan Bapak Ibu, kompetensi apa itu kompetensi? Kemampuan.
Mana yang termasuk kemampuan Bapak Ibu? Nah, mengenal. Satu. Mana lagi Bapak Ibu? Mana? Membaca. Ada berapa kompetensi? 2. Selanjutnya ada berapa materi atau ruang lingkup? Huruf hijaiyah dan harokatnya 1. Ulang lagi. Huruf sambung 2. Terus surat pen. Ini berarti ada berapa Bapak Ibu? Nah, huruf hijaiyah dan harokat, huruf hijaiyah bersambung, dan surat pendek. Ada 3 materi dan ada 2 kemampuan atau kompetensi. Bapak Ibu, untuk ini panjenengan turunkan menjadi tujuan. Sebenarnya mudah. Kalau panjenengan cukup mengambil dari sini, 1 mengenal ini, berarti 1 tujuan. 2 mengenal huruf hijaiyah bersambung, 2 tujuan. 3 membaca surat-surat pendek, 3 tujuan. Boleh itu Pak? Boleh. Mau panjenengan merinci lagi dalam rangka untuk mengenal huruf, panjenengan dirinci juga boleh. Mengenal huruf dulu, terus mengenal harokat. Terus ketika huruf bersambung, apa langsung bersambung, butuh yang namanya mungkin sambung. Ada berapa jenis sambungan? Sambung depan, sambung tengah, sambung awal. Mau dijadikan menjadi tujuan juga boleh. Selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan membaca surat-surat pendek. Apa langsung satu surat langsung bisa membaca? Perlu apa lagi? Membaca dari sebelum ke surat membaca apa lagi Bapak Ibu? Huruf hijaiyah. Setelah huruf hijaiyah, huruf hijaiyah dan harokat. Setelah huruf hijaiyah dan harokat, membaca apa lagi? Sebelum ke surat. Huruf, kalimat, ya. Terus surat. Nah, Bapak Ibu, itu ada beberapa proses. Panjenengan dirunut kemudian menjadi tujuan-tujuan juga boleh. Panjenengan mau mengeksplor lebih dari ini juga boleh Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun tujuan-tujuan di sini panjenengan lihat asesmen awalnya. Nah, kemarin sudah dilakukan belum asesmen awal kognitif terkait dengan ini? Apakah benar anak belum mengenal huruf hijaiyah? Nah ya. Apakah benar anak-anak itu belum tahu namanya harokat? Jangan-jangan anak-anak sudah ngerti harokat. Nah, apalagi sudah ngaji tingkat pondok. Atau berapa banyak anak yang baru mengenal huruf hijaiyah bersambung? Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya ketika panjenengan menyusun sebuah tujuan Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya. Ini tujuan 1 Bapak Ibu, terbiasa membaca Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu, sering-seringlah kita panjenengan fokus kepada CP. CP ini tadi apa? Surat-surat pendek. Berarti panjenengan membaca Al-Quran dengan tartil, membaca ayat surat-surat pendek. Boleh yang ke Al-Quran? Boleh-boleh saja. Tetapi fokus dulu. Surat pendek ya. Ya kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di sini apa ini? Berikutnya membaca Al-Quran. Terus sikap berani percaya diri dalam membaca Al-Quran. Ini membaca sama ya. Gitu. Ada lagi menunjukkan sikap berlindung diri sebagai menurut pemahaman makna Quran, Anas dan dengan baik. Maksudnya surat pendek itu Anas ya. Oh, berarti ini adalah implementasi, berarti berlindung diri apa gitu? Maksudnya apa ini? Membacanya atau apa itu? Maknanya, kandungan maknanya. Makna berarti maknanya, bukan membacanya. Membacanya kan tadi kan di atas sudah. Ini maknanya ya, maksudnya ya. Oke, yang ketiga apa ini? Menjelaskan pesan. Sama dengan ini enggak? Kedua. Bedanya apa? Kalau ini makna, kalau ini pesan. Itu lebih kepada orientasinya anak menjelaskannya apa
Yang ini. Ada itu metode tambahan di situ, nanti anak-anak demonstrasi. Ini. Yang ini apa ini? Yang C. Ini demonstrasi. Iya. Kayak pesan-pesan pokok. Menemukan pesan-pesan pokok. Menjelaskannya, Pak. Menjelaskan mau ketahui dulu. Oh gitu. Oke. Ini berarti anak nanti sikap ya. Sikapnya ini pesan-pesannya. Berikutnya menyebutkan huruf. Ini menyebutkan huruf sambung ya. Baca apa tadi sikap, pesan, kemudian ini huruf sambung. Yang ketiga baca suara pendek tadi ya, Anas langsung. Terus yang berikutnya yang terakhir menunjukkan hafalan. Ada lagi? Ada ya? Ada F. Oke. G ada lagi nih. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan makhorijul huruf. Oke, Bapak Ibu. Ada A, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan dari CP tadi untuk aspek Al-Quran. Ada 7 tujuan yang disampaikan oleh guru dalam rangka memberikan capaian pendidikan aspek atau elemen Al-Quran. Halo. Halo Bojo. Ayo, halo Bojo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bapak Ibu, ini semangatku tetapi berbeda-beda sesuai dengan kreativitas dan dunianya masing-masing. Ada sebut foto-foto. Yang temannya gini, cocok ini, bisa boleh gini. Yang gue seperti apa? Ini ya macam ini beda dua tangan. Ini beda-beda. Supaya Bapak Ibu tidak menyamakan nanti buat modul pakai. Nanti Bapak Ibu ada pembedanya. Nanti Bapak Ibu akan kami gagal ke pembeda. Oke Bapak Ibu ya. Jawab mana semangatku, mana semangatmu. Ini semangatku tapi dengan gaya berbeda. Oke Bapak Ibu kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Banyak begini ya. Karena kalau sekarang berdiri Bapak Ibu, sekarang berdiri ya. Kalau berdiri Bapak Ibu semua digerakkan, mulai dari kepala sampai kaki. Ini Bapak Ibu ya, digerakkan dari kepala sampai kaki. Boleh? Ini semangat. Boleh silakan Bapak Ibu. Kreativitas masing-masing. Ya. Boleh? Ini semangatku. Juga boleh. Berarti maksudnya gerakin. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kaki itu bergerak. Ini semangat boleh bergerak Bapak Ibu. Oke lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan dulu kembali. Bapak Ibu ada 7 tujuan yang dimunculkan dalam hal ini. Bapak Ibu ketika panjenengan mau memberikan 7 tujuan ini tadi, mulai dari membaca sampai menghafal. Bapak Ibu dilakukan asesmen awal. 1. Apakah benar anak sudah bisa terbiasa membaca Al-Quran? Dari hal ini adalah surat pendek berarti anak. Apakah anak sudah terbiasa membaca surat An-Nas? 1. Yang kedua Bapak Ibu menunjukkan sikap ini, sikap berlindung, sikap terkait dengan makna surat An-Nas. Beliau katakan a'udzu birabbinas itu kan? Maksudnya itu. Yang ketiga Bapak Ibu, berapa banyak anak yang sudah bisa menjelaskan pokok surat An-Nas. Yang keempat, berapa banyak anak yang sudah bisa menyebutkan huruf hijaiyah bersambung. Yang kelima, membaca An-Nas dengan tartil. Yang ketujuh, hafalan. Dan yang kedelapan adalah membaca huruf hijaiyah. Kok bodoh? Dapat membaca huruf hijaiyah bersambung. Yang gitu. Iya, mana? FG itu. Kan FG Yang satunya kan membaca hafalannya lancar saja. Terus yang kedua ditingkatkan menjadi yang sesuai dengan makhraj. Fokus. Mau dibedakan gitu ya. Oke Bapak Ibu, monggo silakan. Bapak Ibu mau dirinci juga boleh. Oke Bapak Ibu yang akan hormati. Ketika menyusun tujuan, Bapak Ibu ada 2 hal yang di Bapak Ibu ketahui. Satu apa Bapak Ibu? Kompetensi. Yang kedua materi.
Bapak Ibu ya. Satu kompetensi, yang kedua materi. Jadi Bapak Ibu mau ditambah dengan target dengan baik silakan. Itu sebagai penambahannya. Dan nanti Bapak Ibu ketika ditemukan misalkan anak-anak Bapak Ibu, oh ternyata setelah dilakukan Bapak Ibu, bocah wis podo apa kaget. Bisa terjadi Bapak Ibu. Dari dilakukan itu bocah ternyata Bapak Ibu satu iso moco sepertiga moco, tapi orang iso ngerti kandungan atau pesan pokoknya. Kemudian yang berikutnya dia juga itu Bapak Ibu ketika di asesmen awal satu orang iso moco, tapi dia ngerti kandungannya. Begitu juga ngerti dan bisa apa. Jadi Bapak Ibu. Yang kedua, ketika dilakukan asesmen awal, Pak, orang iso moco, dia tadi bisa membaca, tapi tidak tahu kandungannya. Tapi apa? Dia belum tahu kandungannya, iso moco dan apa? Yang ketiga Bapak Ibu, anak itu apa? Tapi orang iso moco, orang iso kandungan. Bisa ada terjadi semacam itu Bapak Ibu. Kalau ketika di asesmen awal kondisi semacam itu ada beberapa perbedaan. Dari 7 tujuan yang dilakukan oleh guru dalam membuat ini. Di asesmen, di asesmen atau jangan semocok, berapa orang yang jadi semocok. Artinya orang desa itu Pak, semocok pakai apa? Terus kandungannya apa ngerti? Karena Allah bukunya pernah mungkin diceritakan oleh gurunya yang sebelum belajar atau mungkin dia sering mendengar. Kalau nanti dari mana? Kan di televisi ada Pak. Oh, sering ngomong apa itu? Bisa kan macam itu. Satu, di anak ternyata setelah asesmen, ini itu bisa. Bapak Ibu tadi bisa apa? Dia tidak bisa membaca, tapi bisa nggak tahu kandungannya dan dia bisa apa? Yang kedua Bapak Ibu, anak ketika dia asesmen berikutnya, Bapak Ibu terjadi lagi. Jadi dia itu satu kelompok sepertiga itu hafal, Bapak Ibu. Tapi orang ketika kandungannya harus semoco. Sekarang ada anak SMA, iku hafal, tapi harus semoco. Gara-gara kok ketika anak SD ini, anak SMP ini diajari moco bulan. Bisa nih ngapal, kenapa? Nah, HP ini tidak balik kalau aku isu apa? Tapi semoga. Yang ketiga Bapak Ibu, anak itu ternyata ketika di asesmen, ini asesmen kedua ya, diperkirakan terjadi anak itu iso mengambil pesan pokoknya, tapi dia tidak bisa mengambil pesan pokoknya, tapi apa dia bisa membaca. Bapak Ibu, ada berapa pembeda dari asesmen awal? Satu, dia iso tidak bisa membaca, tapi ngerti isi kandungan, ngerti dan bisa apa. Dua, dia tidak bisa isi kandungan pesan pokok, tapi bisa moco, bisa apa. Yang ketiga, orang iso apa, tapi bisa moco, bisa kandungan. Kalau itu yang terjadi ada berapa pembeda oleh. Bapak Ibu menemukan 3 pembeda. Nah, 3 pembeda ini Bapak Ibu diolah dalam diferensiasi. Bapak Ibu lakukan ke diferensiasinya dengan 3 pembeda ini. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ini. Bagaimana ketika panjenengan menemukan anak itu